Penutupan Anda nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala rasulihil karim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Ghazali wal awliyatil sa'fil jawah wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab matan takrib fi ghayatil ikhtisar Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, mu'alif kitab Kifayatul Akhyar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, guru-guru kita, kiai-kiai kita, tiang sepuh kita, mbah-mbah kita, keluarga kita, wabil khusus guru kita ingkang baja yang kami mengambil dari beliau Kiai Haji Ahmad Hasan, pengasuh Pondok Pesantren As-Sa'idiyah 2 Tambak Beras Jombang, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon halaman 317. Wa fi jami'i zalika al-fidyatu illa aqdan nikahi fa innahu la yan'aqidu wa la yufsiduhu illa al-wat'u. Dan dari semua itu wajib membayar fidyah. Semua itu termasuk pakai parfum, membunuh hewan buruan, memotong kuku, mencukur rambut, semua bayar fidyah. Fidyah itu sama dengan fidyahnya puasa dan sebagainya, memberikan makan orang miskin fi ausati ma tut'imun, dengan standar yang kalian makan. Jadi memberikan makan bukan terus kita kasih nasi bungkus kurang lebih 5 ribuan, padahal kita setiap kali makan standarnya habis 15.000. Maka yang dipakai adalah standar tengah-tengah dari yang kalian makan. Semuanya bayar fidyah kecuali akad nikah. Karena akad nikah itu jadinya tidak sah. Jika ada orang melaksanakan akad nikah dengan posisi ihram, maka akad nikahnya tidak sah. Jika ternyata menganggap sah, maka apa yang terjadi setelah itu berarti hukumnya zina. Dan tidak ada yang bisa membuat haji itu batal kecuali bersenggama di dalam farji. Wala yakhruju minhu bil fasad. Ini yang tadi di podcast Bincang Santai ada pertanyaan masalah tamattu ifrad. Dari awal pingin ifrad, yang dikhawatirkan kalau orang ifrad berlama-lama di sana, menjaga pakai ihram, menjaga larangan ihram itu yang berat.
Kalau yang jadi masalah cuma pakai wangi-wangian, bayar fidyah, oke, nggak masalah. Tapi kalau sudah berkeluarga, lama selama 10 hari ketemu istri dengan kondisi Mekah yang panas, yang kadang-kadang membuat gampang orang itu syahwat. Jadi kalau di sini mungkin biasa-biasa saja, tapi di Mekah itu nggak ngerti. Saya sendiri merasakan, ya Allah, godaan itu syahwatnya itu tinggi. Nah, kalau misalnya sampai terjadi hubungan suami istri, menggauli istri, batal. Lah yo eman nunggu 15 tahun, terus nunggu 15 tahun, bayar mahal, batal gara-gara terlena karena syahwat menggauli istri. Makanya tamattu itu untuk haji Indonesia, terutama yang reguler, adalah paling ideal. Hadhil muharramat allati zukirat minat tibi wa ghairihi man fa'alaha aw fa'ala naw'an minha bisyartihi wajabat alaihil fidyah illa aqdan nikah. Ini semua yang diharamkan, mulai dari memakai wewangian, barang siapa yang melaksanakannya atau melaksanakan sejenisnya, maka dia wajib membayar fidyah kecuali akad nikah. Kenapa akad nikah tidak perlu membayar fidyah? Li'adami husulil maksudi minhu, karena tidak sampai terjadinya maksud yang dituju. Nikah gak sah, ya gak perlu membayar fidyah. Kalau dia membayar fidyah berarti nikahnya sah. Karena tidak sah maka gak perlu membayar fidyah. Wahwal in'iqad bi khilafi baqiyal muharramat li'annahu istamta'a bima huwa muharramun alaih. Ini menjadi dilema, rumit, beda dengan yang lain. Al-in'iqad itu bulet, rumit, beda dengan yang lain. Karena di sini dia menikmati yang diharamkan. Wa yustaratu li wujubil fidyah fil mubasyarah fi madunal fajri fi madunal farji al inzal, dan disyaratkan untuk wajib bayar fidyah. Ini yang kemarin dibahas, wajib bayar fidyah di dalam hubungan suami, hubungan pegang-pegangan selain farji. Syaratnya apa? Al-inzal, halus keluar mani. Pelukan, gak sampai keluar mani. Pelukan tidak sampai inzal, tidak sampai keluar, maka tidak wajib. Yang wajib itu pelukan tanpa sampai berhubungan tapi keluar. Bisa jadi dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya, itu baru wajib bayar fidyah. Bukan sing nemen. Iya, nek gak keluar gak wajib. Sorroha bihil Mawardi, dijelaskan sama Imam Mawardi. Wa idza jama'a fasada hajjuhu ingkana qabla tahallulil awwali. Jika orang tersebut melaksanakan jima, menggauli istrinya, maka hajinya rusak jika dilakukan sebelum tahallul pertama. Tahallul pertama remaining, tahallul pertama setelah wukuf di Musdalifah, mabit menuju Musdalifah, diulang lagi, habis menuju Musdalifah terus ke Mina, lempar jumroh akobah. Habis lempar jumroh akobah, potong rambut, itu namanya tahallul awal. Jika sudah lewat tahallul awal, insya Allah, kalau di sini belum dibahas, jika sebelum tahallul awal ini melaksanakan hubungan suami istri, maka hajinya batal.
fa in kana qabla al-wuqufi fabil ijma'i qalahul qadhi Husain wal Mawardi. Bahkan jika sebelum wukuf, jadi misalnya belum habis ihram, belum wukuf, kan belum mulai manasik pertama itu kalau haji, ihram haji itu kan wukuf dulu dari hotel mau ke Arafah. Ini durung melaksanakan wukuf baru pakai ihram, sudah labbaik Allahumma hajjan kok kebelet, maka hajinya batal. Mengerikan sekali. Wa in kana ba'dahu faqad khalafa fi Abu Hanifah. Dan jika ternyata melaksanakan hubungan ini setelah wukuf, maka ada perbedaan berbeda pendapat Imam Abu Hanifah. Hujjatun alaihi annahu wad'un sodafa ihraman sahihan lam yahsul fihi tahallul awal fa ashbaha ma qabla wukuf. Kalau mungkin menurut mazhab Abu Hanifah hajinya tidak batal, sedangkan menurut pendapat kami ini orang melaksanakan hubungan suami istri dengan ihram yang sahih, ihram yang sah, yang belum terjadi tahallul awal, maka ini sama dengan dia sebelum wukuf. Sesudah wukuf atau sebelum wukuf, asal belum tahallul awal, belum boleh melaksanakan hubungan suami istri. Hubungan suami ini yang sampai batal itu menggauli ML, demek tok gak masalah. Sing gak oleh kan suami istri, aneh duduk bojone. Ini kau kan kita ngomong Ustaz. Gak boleh suami istri. Lah nek duduk bojone tambah maneh dirajam. Wa in waqa'a. Nah, wa in waqa'a ba'da tahalluli lam yafsud alal mazhab atau lam yufsid alal mazhab. Jika terjadi setelah tahallul awal, berarti ini bahas tahallul awal tadi setelah lempar jumroh akobah potong rambut berarti tahallul awal. Belum melaksanakan ifadhah dan sa'i. Kalau sudah melaksanakan ifadhah dan sa'i berarti sudah tahallul tsani. Tapi jika walaupun belum ifadhah dan sa'i, hajinya tidak rusak alias tidak batal. Berarti batasannya tahallul ya Ibu. Iya, tahallul awal. Wa kama yafsudu al-hajju yafsudul umrah. Sama statusnya rusaknya haji sama dengan rusak. Jadi ini bahas haji. Umrah juga sama. Si Ustaz bagas tahallul takon apa sih kok ono tahallul awal gak langsung tahallul sani ini? Tadi kan ya itu tadi di podcast. Tahallul awal itu untuk membebaskan dari pakaian ihram. Sedangkan sebenarnya bersenggama, akad nikah dan selanjutnya ini belum boleh. Yang boleh baru ganti baju. Sebenarnya tujuan utamanya ya untuk mempermudah jamaah haji habis tahallul awal, habis jumroh tahallul awal sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh sikat gigi, sudah boleh pakai sisiran, mandi keramas, sudah enak sehingga santai. Tapi kalau langsung dibebankan di tahallul yang kedua berat sekali. Terlalu panjang waktunya. Iya, masih 3 hari lagi. Jadi dimudahkan sama Allah dengan proses tahallul awal. Sampai ayat kursi merotoni. Sampai ayat watin. Oke. Walaysa lil umrati illa tahallul lil umrati illa tahallulun wahidun. Oh, lanjut pertanyaan. Walaysa lil umrati illa tahallulun wahidun, dan
di dalam umroh tahallulnya cuma satu. Setelah sa'i tahallul tok dah. Tapi untuk haji ada dua tahallul. Pertama tahallul awal, jika dia ngambil jumroh tahallul awal, atau dia ngambil ifadah dulu. Ada yang ngambil, ada golongan, dan ini biasanya bukan ONH reguler, biasanya plus. Habis wukuf itu gak ke Musdalifah, tapi langsung ke Mekah melaksanakan ifadah sa'i. Habis itu dia tahallul awal. Ini kelebihannya, dia bisa sholat id. Pingin sholat id di Masjidil Haram, mengambil pendapat ini. Tidak mabit di Musdalifah, langsung berangkat. Ini mereka menggunakan sarana kendaraan sendiri karena jalan kaki lumayan jauh. Wa qawluhu wala yakhruju minhu bil fasad, dan ucapannya Syekh wala yakhruju minhu bil fasad, yakni yajibu alaihi wala yakhruju minhu yakni yajibu alaihi, wajib ayyumdiya fi hajjatin wa yutammimu. Jadi walaupun dia sudah batal karena berhubungan suami istri sebelum tahallul tadi, hajinya kan batal, itu dia tidak boleh keluar, harus disempurnakan walaupun gak jadi, walaupun gak sah. Kayak orang yang puasa, tapi ini beda kasus, tapi kurang lebih puasa, mari ngono siang-siang hasrat sama istrinya, terjadi hubungan suami istri, mari dianggap batal? Enggak, ini batal tetapi tetap harus sampai selesai puasanya. Ini kurang lebih begitu. Walaupun hajinya itu tidak sah, rusak, tetap dia nggak boleh keluar, harus dijalankan. Gitu kurang lebih maknanya. Wa in kana fasidan, walaupun hajinya rusak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan sabda firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Walaupun hajinya rusak berarti dia wajib mengqadha, tetap harus menyempurnakan berdasarkan firman Allah. Ada pertanyaan? Gimana? Sudah, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan ditutup dulu, nanti disambung karena kebetulan ada tamu. Ada pertanyaan, monggo. Masih memutar di apa? Live yang awal, materi yang pertanyaannya itu. Kenapa? Ya masih yang awal tadi, apa yang podcastan tadi. Nggak apa-apa, tadi kan ada 6 pertanyaan yang belum Ada pertanyaan. 6 pertanyaan yang tadi di podcast sudah disampaikan. Iya, Oke. disampaikan. Yang ini belum ada pertanyaan. Oke, di close sementara, di pause. Oke. Nanti insya Allah sebentar lagi kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.